Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, pembicaraan tentang putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pembicaraan yang jarang diangkat. Tidak heran, sebagai umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri beliau dan siapa saja nama anak-anak beliau. 6 dari 7 anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari Ummu Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Khadijah dengan sabdanya, "Ia telah beriman kepadaku, tak kalah orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkanku, tak kalah orang-orang mendustakanku. Ia telah membantu dengan hartanya, tak kalah orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan dirinya anak-anak, tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Saat beliau mengucapkan kalimat ini, beliau belum menikah dengan Maryah Al-Kibtiyah. Adapun anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Imam An-Nawawi rahimahumullah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 orang putra. Yang pertama bernama Qasim. Namanya menjadi punya Rasulullah atau Abu Qasim. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua bernama Abdullah. Disebut juga Abu Thayyib atau Abu Thahir karena lahir setelah kenabian. Putra yang ketiga bernama Ibrahim. Dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriah dan wafat saat usia 17 atau 18 bulan. Adapun putrinya berjumlah 4 orang. Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin Arabi, keponakan Rasulullah SAW dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqyah dan Ummi Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Rincinya adalah sebagai berikut. Putra-putri Rasulullah SAW, para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah ada 4 orang. Semuanya terlahir dari rahim Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Bersama putri pertama Rasulullah SAW adalah Zainab binti Rasulullah. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan anak didiknya, Halah binti Khuwailid, yang bernama Abu Al-As bin Arabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi Rasul. Zainab dan 3 saudaranya masuk Islam, sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam. Akan tetapi sang suami Abu Al-As tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian, barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah dan menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta, lalu menyusul suaminya Abu Al-As. Abu Al-As mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung pada tahun ke-8 Hijriah, sehingga Zainab meninggalkan Abu Al-As dan putri mereka Ummamah. Setelah itu terkadang Ummamah diasuh oleh kakeknya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa beliau menggendong cucunya Ummamah ketika sedang sholat. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Ummamah dari gendongannya. Kedua, Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman di Habasyah. Pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah kedua dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka saat berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian Ruqayyah juga menjadi sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu, bersamaan dengan terjadinya perang Badar,
Atas perintah Rasulullah SAW untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak bisa ikut serta dalam berperang. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zain Fariza yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Perang Badar. Ketiga, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Utsman dijuluki Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sya'ban tahun 93. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Keempat, Fatimah binti Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu Rasulullah SAW. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW menikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasangan ini dianugerahi putra pertama pada tahun ketiga Hijriah, dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan diberi nama Husain. Anak ketiga mereka Zainab dilahirkan pada tahun keempat Hijriah, dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka, Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang mirip dengan Rasulullah SAW dari gaya bicaranya dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambut dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, "Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asyah binti Muzahim atau istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Satu-satunya anak Rasulullah SAW yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian ia pula keluarga Rasulullah SAW yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat, meninggalkan dunia wafat dalam 2 Ramadan tahun ke-11 Hijriah, dimakamkan di Baqi. Putra-putra Rasulullah SAW. Pertama, Al-Qasim bin Rasulullah. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Kedua, Abdullah bin Rasulullah. Ia lahir pada masa kenabian. Ketiga, Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah. Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah SAW. Dilahirkan dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah SAW. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Usia Ibrahim tidak panjang. Ia wafat pada tahun ke-10 saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah SAW sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya itu. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergian Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beliau putra dan putri yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya. Sebagaimana dahulu mengambil satu-satu orang tuanya,
tak kalah beliau membutuhkan mereka, ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak memutuskan putra-putranya atau mengangkat menjadi nabi setelah beliau. Bisa kita lihat, cucu beliau Hasan dan Husain saja sudah membuat orang-orang yang lemah terfitnah mereka mengagungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya. Sebagaimana kiranya kalau putra-putra beliau diperpanjang usianya dan memiliki keturunan, tentu akan menimbulkan fitnah yang besar. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra-putrinya. Saat kehilangan anaknya, Nabi Muhammad SAW bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah SAW telah kehilangan hampir semua anaknya. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.